Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anamad disyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini masih bisa berkumpul dalam secara daring untuk mengisi kegiatan Ramadan virtual 2021 atau 1442 Hijriah. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Rasul baginda alam yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita seluruh umatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, alhamdulillah hari ini tema yang akan dimunculkan terkait tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yang jelas-jelas bersumber dari Nabi Agung Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Namun demikian, di lapangan ternyata ada beberapa sebahagian golongan di antara umat Islam sendiri yang mencoba memecah belahkan propaganda, keyakinan, bahkan tujuan misi tertentu, yang sehingga seolah-olah Islam itu keras, radikal, bahkan liberal. Tentu hal ini dapat menjadikan sebuah bola api yang lambat laun akan terbakar dari beberapa golongan, yang sehingga akan terjadi kekacauan. Nauzubillah. Islam sendiri zaman jahiliyah sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia memang termasuk agama-agama yang berkuasa adalah agama-agama non-muslim ataupun Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyembah sapi dan lain sebagainya. Dulu sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia memang banyak sekali kejadian-kejadian yang sifatnya hukum rimba. Yang berkuasa dia yang menang, yang lemah maka tertindas, seperti itu. Bukan hanya manusia yang tertindas pada zaman itu, bahkan binatang pun ikut menjadi sasaran korban kebiadaban, korban kekejaman. Ada beberapa binatang yang sengaja disiksa, kemudian dimakan bersama-sama beramai-ramai melalui acara-acara tertentu. Itu mencerminkan perilaku yang tidak sangat berperi kehewanan, barangkali seperti itu boleh dikatakan. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku menciptakan engkau Nabi Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka setelah Rasul lahir, banyak sekali keanehan-keanehan yang luar biasa di luar nalar manusia pada zaman itu. Selain timbul cahaya di rumah Ibunda Rasul, juga banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar pada umumnya. Itu pertanda bahwa memang sosok yang dilahirkan adalah sebuah rahmat, sebuah petunjuk, sebuah penenteram, kasih sayang bagi segenap alam. Kemudian memang betul setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, Rasul Allah, semua ajaran-ajaran yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya disempurnakan melalui agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Lambat laun semua orang-orang yang dulunya menyembah berhala bisa terekrut ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab yang awalnya keras menentang dakwah Rasul, tetapi beliau bisa masuk Islam dikarenakan tersentuh hatinya oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Karena memang apa-apa yang keluar dari baginda Rasul, lisan maupun perbuatannya, adalah semata-mata atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta kehendak beliau atas hawa nafsu seperti manusia pada umumnya. Kemudian selang berapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat, bahkan sampai saat ini, ada beberapa kelompok Islam ekstrim, belar, bahkan cenderung ke westernisasi, ke barat-baratan. Mereka mengatasnamakan kalimat tauhid, la ilaha illallah,
Namun apa yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang sifatnya merugikan banyak orang, bahkan merugikan diri sendiri. Luar biasa. Terorisme contohnya, mereka berani membabi buta, membom bunuh diri sampai hancur lebur tubuhnya, dikarenakan katanya akan dijemput oleh bidadari dan disambut oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam tidak ada sejarah yang mengatakan bunuh diri atau bom bunuh diri itu adalah halal dan itu adalah kebaikan, tidak ada. Bahkan Rasul pun zaman dahulu ketika masih berjuang melawan kafir Quraisy, ketika ada Abu Lahab, Abu Jahal mencoba mencelakai dengan berbagai macam perlakuan tindakan, baginda Rasul tidak pernah memerintahkan kepada sahabat. Bahkan saat itu sahabat Abu Bakar, sahabat yang lainnya siap untuk membunuh, menebas orang-orang yang mencoba akan mencelakai Rasul. Tapi baginda Rasul tidak seperti itu. Beliau hanya meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Namun rasanya untuk saat ini menemukan sosok orang-orang yang suka ataupun yang mau berdamai dengan sesama hanya segelintir orang, kebanyakan didorong oleh hawa nafsu ataupun amarah belaka. Islam yang benar adalah Islam yang menjadi tauladan bagi umat-umat yang lain, khususnya bagi generasi-generasi penerus Islam, seperti ajaran ahli sunnah wal jamaah ala asy'ariyah. Di sini dijelaskan bagaimana tentang tawasyud, berada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ada tawazun, seimbang, dan jelas menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Kemudian ada al-iktidal, tegak lurus, sesuai dengan koridor, sesuai dengan syariat agama Islam. Ketika kita menggunakan yang tidak tiga tadi, ada tawasyud, tawazun, i'tidal, insya Allah kehidupan akan berjalan dengan seimbang, dengan tidak penuh kekerasan ataupun kekacauan. Ambil khusus contoh ketika ada kerusuhan di mana-mana, jangan serta-merta kita langsung tersulut emosi membalas apa yang menjadi tindakan dari seseorang tersebut, tetapi kita telusuri dulu apa titik permasalahannya, dimusyawarahkan, kemudian duduk bersama dengan kepala dingin tentunya. Ketika itu insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang bernuansa radikalisme ataupun penghilangan nyawa seseorang. Dalam Islam sendiri tidak ada perintah untuk membuat kekacauan, baik itu sesama manusia ataupun kepada hewan. Yang jelas Nabi Muhammad itu dilungsurkan oleh Allah untuk rahmat seluruh alam. Berarti ketika berbicara alam, ada manusia, ada hewan, ada benda-benda yang lainnya, benda mati, langit, matahari dan sebagainya, bahkan termasuk jin dan setan termasuk ke dalam rahmat lil alamin di sana. Karena makhluk tersebut adalah makhluk yang hidup pada alam dunia yang sekarang ini. Jadi rahmat bagi semuanya ketika Rasul sudah turun. Kemudian berbicara tentang perbedaan sering sekali menjadikan sebuah perdebatan yang tanpa ada ujung, bahkan menjadi sebuah perhelatan unjuk kekuasaan. Sejatinya perbedaan sebuah rahmat, sebuah keberkahan, sebuah keindahan, sebuah kenikmatan yang tiada tara. Bayangkan jika manusia di sini semuanya sama, dari wajahnya, jenis kelaminnya dan semuanya sama, na'udzubillah, mungkin tidak akan indah dilihatnya. Tidak akan yang mengenal namanya Acap Qadir Jailani yang seganteng di TBSM, tidak ada yang terganteng di TB, Ade Andri, kemudian yang di AK dan lain sebagainya, ya, karena Bapak tidak pernah tahu juga wajahnya. Jadi ketika kita berbeda-beda, beda pendapat kah, beda suku, beda agama, bahkan beda wajah, beda ideologi dan sebagainya, itu sebuah rahmat yang memang Allah sengaja ciptakan, menjadikan sebuah pemikiran, bahan tafakur, tasyakur, karena dengan berbeda ternyata banyak keindahan-keindahan di mana saling mengisi kekurangan dan menutupi kekurangan kita.
Tidak serta-merta diharuskan dengan perbedaan tadi menjadikan sebuah ajang permusuhan, bahkan pertikaian tidak boleh. Justru dengan berbeda jadikan sebuah rahmat, keindahan, kenikmatan. Apabila kita rusuh dalam sebuah perbedaan, auzubillah, itu bukan golongan dari umat baginda Rasul, karena Rasul pun tidak pernah mengajarkan untuk kita bermusuhan sekalipun beda agama ataupun akidah. Karena sejarah mengatakan dalam Piagam Madinah, Rasulullah berhasil merangkul seluruh umat yang ada pada masa itu, Nasrani, Yahudi, nyembah berhala dan sebagainya, dirangkul, didamaikan oleh Rasul. Sungguh luar biasa kenikmatan yang tiada tara. Hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, tetapi tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukmulah agamaku. Seperti itu. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan anak-anak kelak dewasa bisa menjadikan sebuah suri tauladan yang baik, tidak menebar kebencian, hoax, ataupun yang lainnya, tetapi justru memberikan kedamaian, memberikan petunjuk atas dasar musyawarah, sehingga solusi-solusi terbaik bisa muncul dari siswa SMK Maarif NU Banjar. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila kesalahan timbul dari Bapak. Kebenaran itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.